Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia. Saya dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Konsentrasi Sejarah Kebudayaan Islam angkatan 2018. Di sini saya mendapatkan tugas dari dosen saya yang bernama Miss Nur Hasanah, SPDI-MA, yang dimana tema saya membahas tentang pemuda yang menginspirasi. Khususnya saya akan mengangkat pemuda yang menginspirasi khususnya di Indonesia. Kita ketahui bersama bahwa di Indonesia begitu banyak para pemuda-pemuda yang dapat menginspirasi kita semua, seperti sosok figur Ayunda Faza Maudia atau lebih dikenal dengan Maudy Ayunda. Dia adalah sosok figur yang dapat menginspirasi khususnya untuk kaum Hawa, banyak diidolakan oleh kaum Hawa. Sebelum kita masuk pada kehidupannya yang dapat menginspirasi, maka sebaiknya kita ketahui dulu apa sih itu pemuda yang menginspirasi. Nah, apa tuh kok seringkali mendengar kata inspirasi? Nah, jadi inspirasi adalah ucapan dan tindakan yang mampu menciptakan dan mendorong orang lain tergugah memiliki kesadaran atau kemauan baru menuju ke arah yang lebih baik. Sebuah kata dan tindakan inspirasi selalu memiliki dampak bagi orang sekitar. Inspirasi seperti sebuah kata-kata dan tindakan yang meninggalkan jejak ingatan atau tiruan yang dilakukan oleh orang lain. Inspirasi selalu bermakna positif. Oleh karena itu, kadang inspirasi tidak serta-merta dapat dilakukan oleh setiap orang. Berbeda dengan contoh negatif yang dapat dilakukan oleh banyak orang dan ditiru secara lebih mudah. Inspirasi adalah sifat yang dimiliki oleh seseorang yang ide dan tindakannya membangkitkan orang lain untuk bergerak melakukan hal-hal baru dan mencapai tujuan yang baik. Dan menjadi seorang pemuda inspirasi berarti sosok yang ide dan tindakannya berpengaruh terhadap orang di sekitarnya. Ucapan dan tindakannya mampu mendorong orang lain berubah atau setidaknya membekas di diri orang-orang yang ingin melakukan hal baik dalam perubahan diri. Lalu bagaimana sih cara kita menciptakan inspirasi tersebut? Ya, kita bisa melakukan hal-hal baik dan mengajak orang lain untuk bersama-sama melakukan tindakan yang baik itu. Ketika ajakan kita tersebut diterima, berarti ide dan tindakan kita diikuti oleh orang lain. Maka sebenarnya kita sudah belajar untuk menjadi pribadi inspirasi. Jadi, menjadi pribadi inspirasi adalah memiliki gagasan dan tindakan baik, lalu hal itu disampaikan dan dihubungkan ke orang lain. Lantas, orang lain mau bekerja sama atau secara mandiri melakukan tindakan tersebut untuk kebaikan-kebaikan selanjutnya. Ketika gagasan dan tindakan kita membekas bagi orang lain dan hal itu ditiru menjadi sebuah perubahan ke arah yang baik, itulah yang disebut namanya inspiratif. Nah, inspiratif atau inspirasi itu adalah perubahan ke arah yang lebih baik. Jika membawa ke arah yang negatif, maka itu bukan yang dinamakan inspiratif atau inspirasi. Menjadi seorang pemuda yang inspiratif setidaknya dijiwai oleh 3 hal: memiliki gagasan baik, kemampuan menciptakan dan mengajak orang lain melakukannya, serta terbuka atau inklusif. Menjadi pemuda inspiratif atau inspirasi dapat dilahirkan dari kampung ke kampung. Kesempatan ini dapat diciptakan dengan memfasilitasi keinginan pemuda dan mengapresiasikannya menjadi kegiatan atau bahkan produk unggulan anak muda. Pemuda inspirasi dan inspiratif tidak lahir secara alamiah atau tidak lahir dengan cara begitu saja. Mereka bisa didorong dan diwadahi dari pilihan-pilihan positif mereka. Namun, kebanyakan layanan atau wadah yang disediakan bagi para pemuda sangat terbatas, bahkan diabaikan oleh berbagai layanan struktural atau pemerintah maupun kultural ataupun masyarakat sendiri. Nah, itulah tadi sedikit penjelasan tentang pengertian pemuda menginspirasi. Baiklah, selanjutnya kita akan memperkenalkan sosok wanita yang dapat menginspirasi kita. Maudy Ayunda sempat menghebohkan publik karena diterima di 2 universitas paling bergengsi di dunia, Stanford University dan Harvard University. Maudy Ayunda akhirnya menetapkan pilihannya pada Stanford University. Hal tersebut diumumkannya di akun media sosialnya dan sukses menuai banyak ucapan selamat dari berbagai pihak. Sejak masa mudanya, Maudy Ayunda memang dikenal sebagai artis yang selalu mengukir prestasi entah itu dari karirnya di dunia hiburan ataupun di dalam pendidikan. Bagaikan kumpulan dari segala keajaiban, Maudy Ayunda punya semua hal yang seharusnya dimiliki seorang idola atau panutan. Perjalanan karir yang panjang. Berikut adalah profil dan fakta Maudy Ayunda yang sudah dirangkum dari berbagai sumber. Yang pertama,
Maudy Ayunda mengawali karirnya di dunia hiburan sejak usia 12 tahun. Maudy dilahirkan di Jakarta 19 Desember 1994. Ayunda Paza Maudia merupakan anak pertama dari 2 bersaudara. Debut pertama kali di dunia hiburan saat aktingnya dalam film Untuk Rena tahun 2006, atau ketika Maudy masih berusia 12 tahun. Di film pertama yang dimainkan, Maudy telah mendapatkan pemeran utama sebagai Rena. Debutnya tersebut mengantarkan Maudy bermain dalam film Sang Pemimpi. Bukan hanya sebagai pemeran, dirinya juga menyanyikan soundtrack film berjudul Mengejar Mimpi. Sejak saat itu, karir Maudy di dunia hiburan terus melebar. Dirinya main dalam berbagai film apik lainnya seperti Rumah Tanpa Jendela, Malaikat Tanpa Sayap, Tendangan dari Langit, Perahu Kertas, Reprain, dan lain-lain. Yang kedua, memulai karir sebagai penyanyi tahun 2011 dengan mengeluarkan album solo. Di tengah film karirnya yang menanjak, Maudy menunjukkan kemampuannya di bidang narik suara. Dirinya merilis album solo bertajuk Panggil Aku yang berisi 10 lagu. Di dalam album tersebut ada lagu yang dia ciptakan sendiri berjudul Tetap Bersama. Memiliki suara unik dan merdu membuat banyak orang menikmati karya-karya Maudy. Pada tahun 2014, Maudy berduet dengan David Kay, penyanyi yang tinggal di Amerika, untuk mengeluarkan lagu berjudul By My Side. Yang ketiga, selain masuk dalam berbagai nominasi bergensi dan menang penghargaan, Maudy berprestasi dalam bidang pendidikan. Ada begitu banyak prestasi yang telah diukir Maudy sejak muda. Karyanya pun diakui dalam berbagai penghargaan bergensi yang diadakan setiap tahunnya. Banyak masuk nominasi. Maudy membawa pulang beberapa penghargaan seperti Festival Film Jakarta 2006 sebagai aktris utama terpilih dan Indonesian Prize Awards 2015 sebagai Female Singer of the Year. Dan dia juga berkuliah mengambil jurusan Politics, Philosophy, and Economics. Maudy lulus sarjana dari Oxford University Inggris. Kini dirinya akan melanjutkan studinya di S2 di Stanford University, Amerika Serikat. Inilah salah satu pemuda yang menginspirasi, yang mana dapat memotivasi kita, khususnya para pemuda ataupun yang terfokus pada wanita, bahwa sebaiknya kita sebagai pemuda harus menghabiskan masa muda dengan hal-hal yang bermanfaat dan harus berani dalam bertindak. Jangan hanya menghabiskan waktu dengan berdiam diri tanpa berkarya. Laki-laki dan perempuan mendapatkan hak yang sama, khususnya dalam dunia pendidikan. Dan masih banyak lagi sosok figur yang dapat kita jadikan sebagai inspirasi. Di sini kita dapat ambil kesimpulan bahwa apapun agamanya, apapun latar belakangnya, itu tidak menjadi masalah atau penghalang sebagai seorang dapat memberikan sebuah inspirasi. Yang harus kita tekankan adalah sikap toleransi kepada sesama umat manusia. Selama orang tersebut membawa kita ke arah positif, maka tidak masalah jika menjadikannya sebagai sosok figur yang dapat menginspirasi kita. Ini saja yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.